Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita selalu meminta, memohon ampun dan bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya, walaupun datangkan kepadanya dai yang lihai dalam berbicara, kalau juga masih belum hidayah menyapanya, maka tidak akan bisa seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kami yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya dan juga kepada umatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jamaah rahman rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang rahman rahimakumullah, dan juga kepada orang tua santri yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kajian kami di pagi hari ini, maupun menyaksikan ketika rekaman melalui YouTube channel Muslim TV ini. Alhamdulillah, di awal tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 36, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat Allah yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah nikmat iman dan Islam. Allah telah berikan kepada kita keimanan. Allah telah memberikan kepada kita Islam. Ya, sejatinya tidak pernah kita minta sebelumnya, akan tetapi berkat kasih sayang Allah, berkat karunia Allah yang besarlah, Allah telah memberikan keimanan dalam hati kita. Allah telah memberikan keislaman kepada kita. Maka jamaah rahman rahimakumullah, ini adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, nikmat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, apakah sampai di situ saja Allah telah memberikan kita nikmat iman dan Islam? Tidak. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada kita, hidayah ketaatan, hidayah taufik. Dan dengan itu Allah Jalla Jalaluhu menuntun kita, yakni dengan diberikannya taufik, dengan diberikannya hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga kita bisa sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla,
dengan melaksanakan salat 5 waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di sana masih banyak keluarga kita, ya, kaum muslimin dan muslimat, bahkan keluarga kita sendiri, ya, yang mereka masih belum Allah berikan hidayah, yang mereka masih belum untuk bisa salat, padahal dia sudah baligh, ya, sudah diwajibkan bagi dia salat, akan tetapi dia enggan salat, ya. Dan ketahuilah barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka merupakan dosa-dosa besar, dan bahkan pelakunya, ya, bisa keluar daripada Islam. Dan ini tentu pembahasan yang sangat panjang, ya. Naam. Maka intinya adalah kita bersyukur kepada Allah, dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang mereka masih belum merasakan nikmatnya hidayah, yang mereka masih belum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, Allah berikan mereka hidayah, yakni hidayah ketaatan kepada Allah. Dan jamaah rahimakumullah, di antara nikmat juga yang paling besar yang sering kita sampaikan, yakni kita berada di atas nikmat di atas nikmatnya telah Allah berikan, yakni Allah telah memberikan kepada kita jalan dakwah yang benar, yakni dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meniti di atasnya, yakni dakwah yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dakwah yang mengajak umat manusia untuk pemurnian peribadatan hanya kepada Allah, ya, dakwah yang memprioritaskan dakwah mereka adalah dakwah tauhid, sebagaimana dakwahnya para anbiya dan juga para rasul, sebagaimana firman Allah, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang utusan, yang mana rasul tersebut, ya, yang mana utusan tersebut, yakni rasul tersebut menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ya, maka subhanallah jamaah, ini merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, dan juga sering kita sebutkan, dan juga di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kepada kita, atau Allah karuniakan kepada kita anak. Dengan adanya anak, dengan adanya buah hati, ini merupakan nikmat yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jamaah rahimakumullah, pada pembahasan kita kali ini, pada kajian tematik kita yang ke-8 ini, yakni membicarakan tentang masalah salahkah memaksa ananda belajar di pontren. Yani salahkah seorang orang tua memaksa anaknya untuk belajar di sebuah pondok pesantren, atau salahkah orang tuanya memaksa anaknya untuk belajar agama? Salahkah orang tuanya memaksa anaknya untuk belajar di sebuah lembaga pendidikan atau yayasan pendidikan berbasis pondok pesantren dengan dimasukkan anaknya tersebut? Salahkah demikian? Maka insyaallah pada kajian singkat ini akan kita bahas sedikit, dan juga sedikit pengalaman kami menangani, yakni santri-santri yang proaktif, ya masya Allah, ya, yang ketika di ma'had, ya, dan salah satu faktornya adalah pemaksaan dari orang tuanya. Naam. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara salahkah ataukah tidak memaksa anak untuk belajar di sebuah pondok pesantren, maka jawabannya, ya, bisa salah dan juga bisa tidak. Ya, maka jawabannya bisa salah dan juga bisa tidak. Ya, nah ini nanti akan kita bahas. Ya, nah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketahuilah, ya, bahwasanya satu kebahagiaan bagi kita, yakni kita melihat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, yakni geliat dakwah Islam dan menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan, ya, seperti pondok pesantren dan yang lainnya yang ada di negeri kita tercinta. Dan bahkan, ya, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang sudah lama di negeri kita tercinta. Ya, bahkan sebelum negeri kita merdeka, ya, sudah ada pondok pesantren. Ini merupakan perjuangan para kiai, ya, para orang-orang soleh, ya, di negeri kita tercinta. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal para kiai kita, ya, para orang soleh yang mereka berjuang, ya, berdakwah melalui dunia pendidikan yang bernama dengan pondok pesantren. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya,
Dan kita lihat juga subhanallah ya di negeri-negeri kita, ya terutama di tempat-tempat kita yang di sana sudah ada pondok pesantren, ya kita lihat Masya Allah semangatnya ya orang tua yang mereka ingin memondokkan anaknya, ya semangatnya orang tua untuk mensekolahkan anaknya di sekolah Islam. Ya karena apa? Karena melihat realita zaman kita saat ini. Ya zaman yang tersebarnya zina di mana-mana, waliyadzubillah. Zaman yang tersebarnya minum khamar di mana-mana, waliyadzubillah. Zaman yang dimana tidak kebanyakan manusia tidak memahami mana yang halal dan mana yang haram. Ya, di zaman yang mana zina itu dianggap biasa, waliyadzubillah. Jadi rusaknya ya pergaulan anak-anak di zaman now saat ini, maka sangat tepat sekali jika sekiranya orang tua ya ingin memasukkan anaknya di sebuah pondok pesantren, ya yakni di sebuah lembaga pendidikan Islam, ya ataupun di sebuah yayasan pendidikan Islam yang berbasis dengan pondok pesantren. Naam. Ya. Dan kalau kita bicara tentang pondok pesantren, ya maka mayoritas dari pondok pesantren itu adalah berasrama. Yakni santri mereka ya atau santriwati yang mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan orang tua mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan orang-orang yang mereka cintai ya untuk ya belajar agama di sebuah lembaga atau yayasan pendidikan Islam yang bernama dengan pondok pesantren. Ya di sana ada asramanya, ya lalu mereka mukim di sana, ya dan mereka tidak boleh pulang dalam masa waktu yang telah ditentukan dan akan tetapi ya boleh dijenguk dan sebagainya. Ya maka inilah ini adalah berkaitan dengan pondok pesantren. Nah akan tetapi jamaah yang menjadi masalah adalah bagaimana ketika ada anak yang mereka nggak mau masuk pondok pesantren. Nah ini masalah. Ya, ada anak yang nggak mau masuk pondok pesantren akan tetapi dipaksa sama orang tuanya. Dipaksa dengan ayah atau ibunya. Ya kenapa nggak mau pondok pesantren? Gambaran mereka pondok pesantren itu adalah satu tempat ya yang mungkin kalau istilah orang itu penjara suci seperti itu, tidak bebas. Ya, tidak boleh megang HP, tidak boleh keluar malam, ya kemudian semuanya terbatas, fasilitas terbatas dan sebagainya. Maka unek-unek gambarannya seperti itu. Dan yang terpenting adalah mereka akan tidak bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, tidak bersama dengan ayah dan ibunya, tidak bersama dengan kakaknya atau adiknya. Dan juga mereka akan dituntut untuk mandiri, nyuci baju sendiri, tidur sendiri, ya, makan nanti sendiri. Ya maksudnya tidak bersama dengan keluarganya. Nah, ini jadi gambaran mereka seperti itu. Ya. Nah, terlebih lagi anak usia-usia remaja, ya, anak-anak usia-usia pemuda, ya, walaupun dalam Islam ya tidak ada disebut dengan remaja, yakni adanya hanya syabab, ya, adalah mereka dah memiliki jiwa yang begitu bergeloga, memiliki jiwa yang keinginannya ingin bebas. Ya, kenapa? Karena demikianlah jiwa, ya, terkadang, ya, jiwa ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya, apalagi dia sudah terbiasa, ya, keluar malam, sudah terbiasa dengan pergaulan, ya, sudah biasa memegang handphone dan sebagainya. Nah, ketika di pondok pesantren maka semua itu tidak bisa dilakukan. Ya maka ini perlu perjuangan. Ditambah lagi ketika orang tuanya memaksa dia untuk mondok. Ya, memaksa anaknya untuk mondok. Nah tentu saja keinginan orang tua ini baik sekali. Ya, dan kita yakin bahwasanya orang tua ingin kebaikan kepada ananda, kepada anak-anak, sehingga orang tua merasa mereka tidak bisa mendidik anak-anaknya dan juga khawatir pergaulan yang saat ini yang begitu mengerikan, ya, banyaknya syubhat, syahwat, ya, kalau seandainya salah sang anak bergaul, maka akan rusak anak tersebut, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, ya, ditambah apa? Adanya syaitan, ya, ditambah adanya hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53, sebagaimana ini disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika dia hendak diajak berzina, ya, sama salah seorang wanita, beliau mengatakan inna nafsa la amratu bisu'i
illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu selalu ya memerintahkan kepada kejelekan. Ya, sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada kejahatan, kepada kejelekan, kecuali ya yang dirahmati oleh Tuhanku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan kita tentunya memiliki hawa nafsu, yang memiliki jiwa yang mana sebagaimana Allah sebutkan, yang mana jiwa ini selalu memerintahkan kepada kejelekan, kepada keburukan, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, yang telah Allah karuniakan berupa hidayah kepada mereka. Naam. Maka jamaah rahmani rahimakumullah. Ya. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Ya, maka jamaah rahmani rahimakumullah. Yang pertama, nah ini penting. Ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, ini penting juga jamaah, ya. Harus kita ketahui bahwasanya dalam Islam ya terkadang juga harus memaksa anak. Ya, dalam pendidikan juga terkadang harus memaksa. Ya, jadi dalam artian bukan semua paksaan itu salah. Ya, tidak boleh juga kita, wah jangan dipaksa anak, terserah dia lah. Ya, nggak boleh juga. Ya, maka orang tua harus terkadang juga boleh memaksa anak untuk belajar agama. Dan juga Islam membolehkan dalam mendidik anak itu dengan pukulan. Ya, dan juga terkadang juga boleh dengan menghukumkan, dengan menghukum. Ya, jadi pemaksaan, pemukulan dan hukuman termasuk metode pendidikan anak. Ya, yang memang terkadang jamaah, ya anak itu harus kita paksa untuk belajar. Ya, kita paksa untuk belajar agama dan menjalankan syariat. Ya, jadi bukan berarti kita membebaskan anak kita sebebas-bebasnya, ini salah juga ini. Ini orang tua kebablasan. Ya, mentang-mentang ya dia berpikiran, wah ini anak ini nggak boleh dipaksa, jadi terserah dia lah, bebas. Nggak boleh juga seperti itu. Ya. Nah, akan tetapi jamaah rahimani rahimakumullah, yang harus kita fahami adalah sebelum kita masuk kepada fase pemaksaan kepada anak, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama adalah, nah pemaksaan anak ini dilakukan pada usia ya 7 sampai 10 tahun. Pemaksaan ya, 7 sampai 10 tahun. Ya, kemudian 10 tahun sampai usia syabab. Ya, balir ya. 10 tahun sampai usia balir. Ya, maka perlu pemaksaan memang. Ya, dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada anak kita ketika dia sudah usia 7 tahun. Ya, maka ada sedikit pemaksaan untuk apa? Untuk memerintahkan anak untuk sholat. Jadi jamaah, jadi bapak dan ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, dan juga pemirsa channel Muslim TV, kalau misalkan kita punya anak dan anak kita sudah usia 7 tahun, maka boleh ya dalam pemaksaan, ya dalam tanda kutip, ya adanya pemaksaan untuk memerintahkan anak itu sholat. Maka ini boleh. Ya, ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'i sinin." Suruhlah anak kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk salat ketika usianya 7 tahun. Diperintahkan. Jadi ketika anak kita sudah sampai 7 tahun, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memerintahkan anak kita untuk salat. Perintahkan salat kita jamaah. Perintahkan anak kita untuk salat jamaah. Ya, Ustaz, boleh enggak kalau seandainya anak saya misalkan usianya di bawah 7 tahun? Misalkan di bawah 5 tahun atau 6 tahun, untuk sholat dia boleh saja. Tapi pada usia di bawah 7 tahun tidak boleh melakukan pemaksaan. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan apa? Pemaksaan. Ya, pada anak usia 2 sampai 6 tahun atau 2 sampai 7 tahun. Ya, maksudnya antara 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, ini tidak boleh juga. Ya, pemaksaan dalam artian bukan 100% tidak boleh, maka tadi kita sebutkan adanya fase-fase yang memang terkadang anak harus memang dipaksa. Ya. Jadi kita tidak boleh juga membiarkan anak sebebas-bebasnya, juga nggak boleh. Nah, maka ketika anak kita usia 7 tahun, baik yang laki-laki maupun wanita, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Ingat ya jamaah, ingat ya bapak dan ibu, kalau saat ini ada ananda, anak buah hati kita sudah sampai 7 tahun, kita perintahkan sholat. Ya, walaupun dia tidak sholat 5 waktu. Walaupun dia hanya sholat zuhur, atau sholat asar, ya, atau sholat
sholat maghrib dan isya walaupun tidak 5 waktu. Bertahap. Ya kenapa? Karena pada anak usia 7 tahun belum dibebankan syariat kepada mereka. Jadi kalaupun mereka tidak sholat maka boleh. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin." Dan pukullah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Nah, ini perhatikan. Ya, maka dalam hadis ini adanya pemaksaan, yakni perintah untuk anak kita untuk sholat ya pada usia 7 tahun. Dan kalau sudah sampai 10 tahun anak kita nggak mau sholat, maka pukullah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adanya pemukulan. Nah, faedahnya apa jamaah? Faedahnya adalah kita tidak boleh sering-sering memukul anak. Jangan pula nanti salah dikit anak dipukul, salah dikit anak ditampar, waliyadzubillah. Ini enggak baik. Ya, ada anak mungkin yang suka nangis ya. Ada ibu ya, kita lihat ya, mungkin ada di antara ibu-ibu ya atau para ayah ya, anaknya suka menangis rewel dan enggak bisa dibujuk. Ya sebenarnya bisa dibujuk, cuman terkadang kita tidak sabar dalam masalah ini. Ya, kita ambil jalan pintas, kita pukul sang anak, suruh diam. Allah musta'an. Waliyadzubillah. Ya dipukul dan akhirnya sang anak ini takut. Dengan saking takutnya, maka dia pun tidak berani untuk melanjutkan tangisannya. Dengan pukulan tadi. Nah, pukulan yang hanya dibenarkan dalam Islam, dalam pendidikan adalah pukulan ketika sang anak tidak mau sholat. Kenapa demikian? Karena apabila kita melakukan pemukulan ketika anak usia sudah sampai 10 tahun dan dia nggak mau sholat, lalu kita pukul, nah ini menunjukkan kepada anak bahwasanya ya hal tentang perkara sholat adalah hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dia kerjakan maka dia akan dipukul sama orang tuanya. Faham ya? Faham tidak jemaah? Ya. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Ya jadi ya orang tua ya sebaiknya jangan suka memukul anak. Ya, dan jauhi kekerasan tentunya. Nah, akan tetapi dalam Islam membolehkan memukul anak kapan? Ketika anak itu usia 10 tahun dan dia tidak mau melaksanakan sholat. Tentu saja pemukulan itu ya pemukulan kasih sayang ya jamaah. Jadi bukan pemukulan dengan ambil sapu kita pukul. Enggak lah, bukan seperti itu maksudnya. Jadi pemukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ya bisa di mana pukulnya? Mungkin di pantatnya dipukul ya. Terkadang walaupun bunyinya keras tapi enggak sakit. Ya dengan kasih sayang tentunya. Ya, nah kalau dulu terbalik ya kan, kalau dulu orang tua kita ya mungkin ya zaman-zaman dahulu ya orang tua kita itu akan memukul kita kalau kita apa? Tidak mau ngaji misalkan, atau tidak mau sekolah maka dipukul. Padahal yang seharusnya dipukul itu ketika anak gak mau sholat, itu pun usia 10 tahun, bukan usia 5 tahun tidak mau sholat dipukul atau tidak mau ngaji dipukul, tidak. Pada usia berapa? 10 tahun. Nah ini penting sekali. Nah berdasarkan hadis ini, maka pemaksaan dalam pendidikan Islam, pendidikan itu boleh. Dan juga sanksi hukuman juga boleh. Ya pemukulan juga boleh. Kapan? Ketika kita lihat fase-fase setiap perkembangan anak. Jadi tidak boleh kita menyamaratakan. Naam. Oleh karena itu jamaah rahman rahimakumullah, maka hal yang pertama adalah sebelum kita memaksa anak kita untuk belajar di pondok pesantren, ini dalam tanda kutip kita bicara pendidikan anak usia menjelang baligh ya, yakni 10 sampai 14 tahun. Ya kadang anak-anak 14 tahun sudah baligh. Ya, atau kadang wanita di bawah 14 tahun ya, 12 tahun, ya 11 tahun bahkan 10 tahun itu sudah baligh, mereka sudah datang haid. Nah, maka pada fase ini, maka ketika kita hendak memaksa anak kita untuk belajar di pondok pesantren, boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh jamaah. Jawabannya boleh. Kapan dikatakan boleh? Nah harus diperhatikan yang pertama, yakni apa? Bahwasanya pemaksaan anak ketika anak kita paksa untuk belajar di pondok pesantren, ya anak usia SMP ya tentunya, ya usia sekitar 11 tahun ya sampai 13 tahun atau 14 tahun, ya itu harus apa? Diawali dengan motivasi hati, ya maksudnya apa? Nah wahai para ayah dan para bunda, sebelum para ayah dan para bunda memaksa ananda untuk belajar di sebuah pondok pesantren, maka yang pertama adalah
berikan motivasi kepada dia. Motivasi. Dan sentuh hatinya. Ya, terkadang ada orang tua yang mereka hanya sekedar bermodalkan semangat. Ya, alhamdulillah atas taufik dari Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika orang tua dia sudah mengenal dakwah salaf misalkan, maka mereka semangat ingin memasukkan anaknya di pondok pesantren, dan bahkan mereka tidak peduli apakah anak itu seharusnya masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya ataukah tidak. Yang penting anak saya selamat, Ustaz, anak masukkan ke pondok pesantren walaupun anaknya masih usia kelas 1 SD. Ini ada. Dulu saya ada pengalaman ya, ketika saya di Jambi dulu ya khidmah, maka saya pernah mengasuh anak usia 3 SD. Ya subhanallah. Ya, yang seharusnya anak usia 3 SD, kelas 2 SD, kelas 4 SD itu adalah anak yang seharusnya masih memerlukan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Maka asalnya sebaiknya jangan mondokkan dulu anak pada usia SD. Kapan anak lebih baik dipondokkan? Ketika usia SMP atau SMA. Nah, ini sangat penting sekali karena mereka sudah dewasa, sudah mulai baligh. Ya, jadi jangan dipaksakan. Ya. Nah, ketika anak SD dipaksa untuk mondok yang seharusnya dia dekat dengan kasih sayang orang tuanya, nah yang kesian siapa jamaah? Ustadznya atau ustazahnya kesian. Dan saya rasakan dulu. Ya subhanallah, dulu ada santri saya ketika SD, anak kelas 3 SD. Subhanallah. Ya, dia perlu perhatian yang khusus. Ya, dan dia termasuk anak yang dekat kepada saya. Jadi saya ini sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, subhanallah. Nah, demikian juga sosok seorang pengasuh di asrama. Ya, mereka harus memiliki jiwa seorang ayah atau jiwa seorang ibu. Maka kita lihat jamaah, kalau di pondok-pondok pesantren tradisional itu ada kiai dan ada nyai, ya kan? Ada kiai dan ada nyai, ada pengasuh dari kalangan bapak, yakni kiai, dan ada juga pengasuh dari kalangan ibu, yakni nyai. Ya, yang mana kiai dan nyai ini adalah pengganti kedua orang tua mereka di rumah. Nah, kemudian ya ketika anak dipaksa, ya, ini dalam usia SMP ya, dipaksa tanpa diberikan motivasi, tanpa disentuh hatinya, maka apa yang akan terjadi? Anak tersebut akan buat masalah di pondok pesantren. Ya, akan ada buat masalah. Saya kasih contoh ya, subhanallah. Saya ada sekitar beberapa tahun gitu, ya, beberapa kali menangani santri-santri yang bermasalah di pondok. Ya, santri-santri yang bermasalah di pondok pesantren. Ya, dan banyak motif mereka. Ya, motif mereka nakal itu salah satunya adalah nggak betah di pondok. Tujuannya apa? Hanya satu. Ketika mereka melakukan pelanggaran supaya mereka dikeluarkan. Nah, ini sering mungkin terjadi ya di beberapa pondok pesantren seperti itu. Nah, yang kesian siapa? Ustadznya yang kesian menghadapi sang anak ini. Dan ini terjadi pada kita, subhanallah. Ya, maka jamaah rahimakumullah, kenakalan anak di pondok pesantren itu ada beberapa. Yang pertama, ya, maka ada pelanggaran yang ringan, ada pelanggaran yang sedang, dan ada pelanggaran bahkan yang berat, dan bahkan melanggar syariat. Nah, kita juga, ya, seorang pendidik tentunya, ya, mungkin asatidzah lebih paham, ya, harus juga bijak dalam memberikan sanksi kepada anak-anak. Ya, bagaimana ketika anak melanggar ini, jangan sampai ketika kita berikan sanksi terluka hatinya. Nanti akan dendam. Dan ini terjadi. Ya, dendam. Terkadang kita, ya, subhanallah, ya kan, kadang kita ini apa? Ego kita masih tinggi. Terkadang kita menyelesaikan masalah itu dengan emosi, ya kan? Dengan emosi kita. Ya, ingin cepat selesai, dah beri sanksi, dah selesai. Nanti sanksi lagi, melanggar lagi, sanksi lagi. Tidak ada apa? Melakukan pendekatan dari hati ke hati. Ditanya sebabnya apa melakukan pelanggaran? Ya, saya pernah, ya, kemarin ada santri saya yang dia subhanallah proaktif anaknya. Ya. Banyak pokoknya proaktif lah. Setelah kita Ustaz punya usut, ternyata anak enggak betah di pondok Ustaz. Anak enggak betah Ustaz, dibilang. Anak dipaksa Ustaz sama orang tua. Nangis dia, subhanallah. Kita berikan motivasi dan sebagainya, dan alhamdulillah atas taufik dari Allah, anaknya betah dan bisa selesai belajar di pondok pesantren. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, dan juga ada banyak juga faktor ya anak itu nakal aktif ya di ma'had. Itu salah satunya apa? Ya, paksaan tadi dari orang tuanya. Nah, bagi kita wahai para ayah dan para ibu, jangan hanya sekedar memaksa anak untuk belajar di pondok pesantren tanpa apa? Kita berikan motivasi kepada dia. Dan ini sudah kami sampaikan juga ya tentang kajian yakni kiat sukses
agar anak Anda betah belajar di pondok pesantren, maka orang tua itu harus memberikan motivasi. Setiap nelpon berikan motivasi, ketemu berikan motivasi, dan sentuh hatinya jamaah. Ya, subhanallah ada wali santri ya, masya Allah yang sering biasa komunikasi sama saya, ya, dia menyampaikan tentang poin-poin yang telah kita sampaikan sudah dipraktekkan Ustadz katanya, masya Allah, ini luar biasa. Ya, maka orang tua yang seperti ini luar biasa. Mereka betul-betul menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha dengan melakukan sebab. Ya, ini ikhtiar tadi, sebab-sebab. Ya, jalan-jalan metode pendidikan ditempuh. Ya, maka tugas kita hanyalah melakukan ikhtiar, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, ya, kalau ditanya bolehkah kita memaksa anak untuk belajar di pondok pesantren, maka kita katakan boleh. Boleh. Ya, kapan? Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika orang tua memaksakan anaknya untuk belajar di pondok pesantren, maka harus diperhatikan yang pertama, ya hendaklah orang tua itu ia melihat pemaksaan yang diberikan kepada anaknya itu harus diawali dengan motivasi hati, baik tentang mahabbah, kecintaan kepada Allah, dan juga rojak mengharapkan pahala. Berikan motivasi. Ya, berikan motivasi kepada anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar paksaan saja tanpa dia merasakan, ya, tanpa disentuh hatinya, ya maka anak tersebut terkadang ya dia tidak akan betah di pondok dan dia akan memberontak. Dan ini fakta. Nah, tugasnya bagaimana jamaah? Bagaimana Ustadz? Nah, tugasnya maka orang tua ini harus ada kerjasama dengan pengasuh di asrama. Harus ada kerjasama dengan apa? Dengan ustadznya, dengan ustazahnya. Ya, dan alhamdulillah ya pengalaman kita juga ya kita dapati biasa kalau tahun ajaran baru itu jamaah ya banyak di antara santri, maksudnya bukan banyak, ada sebagian lah di antara santri, bahkan mungkin ada beberapa orang itu yang mereka nggak betah di pondok. Maka tugas kita bagi pengasuh khususnya ya bagi Anda para asatidzah ya ataupun para ustazah, ya ketika menghadapi santri yang baru tentunya kita sepakat bagaimana anak ini betah dulu di pondok. Ya, ini sering saya sampaikan ya, subhanallah dulu ada santri saya ya yang dia nggak betah di pondok. Ya. Kemudian dia ini mau pulang. Ya, lalu subhanallah semua barang-barangnya sudah dimasukkan ke dalam koper, ya sambil nangis dan bahkan bawa bantal ya menuju mana? Ke rumah saya. Ya, rumah di pondok. Ya diketuk-ketuknya saya keluar. Ya kaget, ada apa? Kok nangis? Afwan Ustaz, anak nggak betah di pondok Ustaz, anak ingin pulang Ustaz. Dia bilang seperti itu. Terus saya bilang siapa yang nyuruh mondok ini? Apakah dipaksa sama orang tua? Ya Ustaz, saya dipaksa Ustaz. Nah akhirnya apa? Tugas kita harus peka dalam masalah ini. Ya kalau dia ikhwan ya enak ya. Kalau ikhwan, kalau ada lihat anak santri yang nggak betah, maka salah satunya kita ajak jalan-jalan. Ya, maka sang anak ini kita ajak jalan-jalan. Ya kita ajak jalan-jalan di luar, kita ajak makan. Ya kita melakukan pendekatan. Ya, bagaimana caranya biar tugas kita bagaimana sang anak ini betah di pondok itu aja dulu. Ya, nah ini terkadang apa jamaah? Terkadang udahlah anak tersebut nggak betah, terus dibebankan dengan beban yang banyak, stres anak. Ya hafalan yang banyak, ya seperti ini, subhanallah. Maka kita harus bijak juga dalam menangani seperti ini. Ya, dan banyak itulah seperti itu. Ya, maka terkadang memang tadi kami katakan, ya boleh memaksa anak untuk belajar, maka ada fase-fasenya dan ada tahapan-tahapannya. Ya. Nah, akhirnya singkat cerita maka sang anak ini subhanallah tak bawa jalan-jalan ya ke pasar dulu. Kemudian saya tanya, antum mau beli apa? Ustaz, anak ingin beli bantal guling Ustaz. Karena katanya kalau saya tidur di rumah itu Ustaz, saya suka ada bantal guling. Nah, akhirnya tak belikan bantal guling, carikan ya jalan sambil ngobrol gitu ya, sambil beri nasihat, motivasi, dan akhirnya balik ke pondok. Dan alhamdulillah subhanallah betah dia. Dan anak tersebut sudah selesai belajarnya. Ya, ada juga dulu santri kita, ini sering juga kami sampaikan. Ya, santri baru subhanallah. Ya, dia ini subhanallah anak pertama, anak sulung. Ya, jadi orang tuanya ini hanya punya dia, maksudnya anaknya cuma satu-satunya ya untuk mondok. Kemudian setelah itu ya di awal enggak betah, ya biasa. Ya nangis, ya setiap hari minjam telepon nangis, ya nangis kadang di belakang rumah saya. Ya atau kalau mau nelpon saya khususkan untuk di rumah, ya nangis terus. Nah, akan tetapi sebenarnya orang tuanya kerjasama dengan kita, orang tua memberi motivasi, kita juga memberi motivasi. Dan alhamdulillah sekarang anaknya mau selesai belajar. Nah intinya jamaah, ketika ada anak yang nggak betah di pondok, maka intinya adanya motivasi.
Ya ini juga tugasnya juga orang tua yang memberikan motivasi kerjasama dengan apa? Dengan pengasuh asrama tentunya. Ya, nah kemudian jamaah rahmani rahimakumullah, ya itu yang pertama tadi harusnya apa? Harus diawali dengan motivasi. Nah kemudian yang kedua adalah tadi telah kita singgung, ketika kita hendak memaksa anak untuk belajar agama, itu kita lihat usianya ya kisaran antara ya di atas 10 tahun ke atas. Ya, ini sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Ya, Al-Imam Bukhari rahimahullah, ini saya nukilkan ya dari tulisan Al-Ustadz Abul Abbas Tabrani hafizallahu taala, ya berkaitan dengan memaksa anak untuk belajar agama, ya. Maka beliau menukilkan perkataan Imam Bukhari rahimahullahu taala, yakni bahwasanya Imam Bukhari itu di dalam bab mengikat orang yang ditakutkan akan merusak dan berbuat sia-sia. Dan Ibnu Abbas pernah mengikat Ikrimah untuk mempelajari Al-Qur'an, ya sunnah dan ilmu warisan. Subhanallah. Jadi para sahabat dahulu ya, salah satunya ada Abdullah bin Abbas, ya itu pernah mengikat Ikrimah. Ya Ikrimah ini ada seorang sahabat dan juga Abdullah bin Abbas ada seorang sahabat. Untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah dan ilmu warisan. Maka Ikrimah berkata, dahulu Ibnu Abbas menaruh borgol di kedua kakiku. Beliau mengajarkan Al-Quran, sunnah dan ilmu warisan. Ya subhanallah. Ya, ternyata pemaksaan ini juga pernah dilakukan oleh salafus saleh dalam mendidik anak-anak mereka. Ya dalam mendidik ya keluarga mereka. Dan bahkan Abdullah bin Abbas pernah memborgol kedua kaki Ikrimah. Tujuannya apa? Supaya Abdullah bin Abbas bisa mengajarkan kepada Ikrimah Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang lain. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, ya praktek Ibnu Abbas ini sangat penting untuk kita jadikan acuan dalam konsep pendidikan. Yaitu apa? Bahwa ketika anak sudah masuk fase murahaqah, yakni pada fase 10 tahun ke atas, ya adalah masa yang mana dia persiapan untuk baligh, ya sehingga anak mulai dididik keras untuk menampa potensinya sehingga boleh dipukul, dihukum dan dipaksa selama memang sudah tumbuh fitrah iman dan bakatnya. Nah ini ya selama apa? Selama anak tersebut ya dididik, ya ini ketika itu fitrah imannya sudah mulai tumbuh. Nah, oleh karena itu jamaah rahimani rahimakumullah, termasuk hikmah dalam mendidik adalah pendidikan dengan keras, entah itu berupa paksaan, hukuman dan juga pukulan. Jadi keras dalam mendidik sangat bagus ya, jika tepat dan pas pada waktunya. Ya, jadi terkadang boleh juga kita mendidik dalam keadaan keras, itu perlu. Ya, kapan? Maka pendidikan yang keras kita berikan kepada anak-anak kita, ya itu sangat bagus jika tepat dan pas, walaupun memang hukum asal pendidikan adalah kasih sayang dan kelembutan. Ya, maksudnya adalah, ya terkadang boleh juga kita mendidik itu dengan keras. Ya, kapan? Ketika ya waktu yang pas dan kondisi yang pas dan pada fase yang tepat. Ya, ya walaupun hukum asal pendidikan itu adalah kasih sayang dan kelembutan. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, nah pendidikan yang kita berikan pemaksaan kepada ananda, kepada anak-anak itu adalah ketika fase anak tersebut sudah murahaqah, yakni pada usia 10 tahun ke atas, maka boleh melakukan pemaksaan. Sehingga bolehnya seorang orang tua memaksa anaknya untuk belajar di pondok pesantren boleh. Ya, ketika anak itu sudah usia 10 tahun ke atas misalkan sudah, atau sudah pas usia 10 tahun. Intinya sudah pada usia SMP lah, sanawiyah. Ya, kadang usia 11 tahun, 12 tahun. Nah, maka boleh pemaksaan. Ya. Tapi dengan apa tadi? Pemaksaan itu harus dilakukan dengan berikan motivasi kepada anak, dengan disentuh hatinya, dengan memberikan pemahaman kepada sang anak. Jadi bukan hanya sekedar ditinggalkan begitu saja, lalu lepas 100% diserahkan kepada pihak ma'had. Ya, bahkan orang tua berpesan ya, nih Ustaz, anak saya Ustaz, bimbing ya Ustaz, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Subhanallah. Padahal tugas tanggung jawab pendidikan itu bukan ustadznya, tapi orang tuanya. Ya, akan tetapi ustadz atau guru, ayah atau ustazahnya itu hanyalah sebagai
mitra ya, yakni membantu dalam masalah pendidikan sang anak. Naam. Ya. Kemudian jamaah rahman rahimakumullah. Ya. Dan harus kita ketahui adalah dalam pendidikan anak ini ada fase-fasenya. Maka setiap fase itu berbeda. Ya, setiap fase itu berbeda dan nanti seolah akan kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya tentang fase-fase pendidikan anak. Sehingga apa jamaah? Ketika kita sudah mengetahui fase-fase, semua fase anak itu berbeda, ya, maka tidak boleh kita menyamaratakan semua pendidikan anak. Apa maksudnya ya? Ya, jadi maksudnya apa? Jangan menerapkan sistem paksaan kepada anak ketika belum usia murahaqah. Ya, oleh karena itu jamaah, ya sungguh sangat tidak bijak apabila ada seorang guru misalkan yang mereka menyamakan fase pendidikan anak-anak yang sudah baligh dan anak-anak yang belum baligh, disamaratakan. Salah satu contoh saja misalkan ada seorang guru misalkan mengambil hadis tentang duduknya para sahabat di hadapan Rasulullah ya ketika para sahabat bermajelis kepada Nabi, ya kan? Nah, coba kita lihat majelisnya para sahabat bersama Nabi, subhanallah, itu mereka diam. Dan kalaulah seandainya di atas kepala mereka diberikan burung, ya maka burung tersebut tidak bergerak. Kenapa? Karena saking diamnya para sahabat di majelisnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini, konsep pendidikan ini misalkan diterapkan oleh seorang guru atau seorang ustazah atau seorang ibu guru kepada anak siapa? Kepada anak-anak usia TK misalkan. Paham ya? Nah, kalau seandainya anak TK itu kita mengharuskan ketika mereka belajar itu diam ya, seperti para sahabat tadi diam di majelisnya Rasulullah, lantas tidak bisa. Tentu saja tidak bisa jamaah. Ya, atau anak SD misalkan anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, kita suruh ketika belajar mereka diam semuanya, nggak bisa. Kenapa? Karena memang fasenya berbeda dengan para sahabat. Kalau sahabat bermajelis dengan Rasulullah itu rata-rata mereka sudah baligh semuanya. Mereka sudah faham. Maka ketika mereka duduk bersama Rasulullah, ya maka mereka ya subhanallah, ya bagaikan kayu-kayu ditancapkan, yakni diam. Kalaulah seandainya ada burung kalau seandainya ada burung berada di atas kepala mereka, maka burung tersebut tidak lari. Kenapa? Saking tegapnya para sahabat. Nah, lalu hal ini ingin diterapkan kepada anak usia TK atau anak-anak SD, kelas 1 SD, kelas 2 SD, nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena fase mereka berbeda. Nah, kalau fase anak-anak kan, kalau anak TK itu kan sekitar usia 5 tahun sampai 6 tahun, ya kan? Maka tidak bisa kita mengharuskan mereka duduk diam gitu, nggak bisa. Ya pasti saja ada saja hal yang mereka lakukan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah salahkah memaksakan anak belajar di pondok pesantren? Maka jawabannya tidak salah. Ya, kalau seandainya orang tua melakukan tahapan yang pertama, yakni pemaksaan disertai dengan motivasi yang diberikan kepada sang anak. Diberikan nasihat, diberikan motivasi, ya diberikan perhatian. Ya kalau misalkan ada anak yang menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, kalau orang tua mampu untuk melakukannya maka berikanlah. Ya, nah. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah ketika anak tersebut usianya di atas 10 tahun. Ya, di atas 10 tahun. Ya pada usia 11 tahun atau 12 tahun, ya pada usia SMP tentunya. Maka boleh. Ya, adapun anak yang di bawah tersebut maka ya tidak boleh kita melakukan pemaksaan, apalagi anak-anak yang usia 2 sampai 6 tahun. Nah, belum fasenya. Walaupun terkadang ya ada saatnya kita untuk memaksa dia ketika usianya 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Dan itu pun kalau misalkan dia nggak sholat, ya nggak masalah. Ya, akan tetapi terus dilatih biar dia untuk sholat. Dan hal yang terpenting jamaah, ya sebelum kita mengajarkan anak kita untuk sholat, maka kita tanamkan mahabbah, kecintaan dia kepada sholat. Ya, tanamkan kecintaan dia kepada sholat. Dan ini sudah kita sampaikan ya tentang pada kajian-kajian sebelumnya. Ya, nah kemudian salahkah kita memaksa anak kita untuk belajar di pondok pesantren? Ya, maka kita katakan
kalau seandainya orang tua hanya sekedar memaksa saja tanpa memberikan motivasi, nah ini jelas salah. Ini jelas adalah keliru, dan yang kesian apa? Ustadznya nanti. Ya, karena kita lihat berbagai pelanggaran yang ada di ma'had, maka itu salah satu penyebabnya adalah mereka yang tidak betah di ma'had. Ya, mereka sengaja melakukan pelanggaran, tujuannya apa? Hanya satu, untuk apa? Supaya dikeluarkan. Nah, ketika sudah dikeluarkan, nah mereka merdeka. Nah, akan tetapi jamaah rahmani rahimakumullah, ya, tugas kita sebagai orang tua adalah kita jangan takut kalau anak kita tidak mau mondok. Nah, terkadang kan orang tua mereka takut ya kalau anak mereka itu tidak apa? Tidak mau mondok. Ya, atau mereka takut anak mereka tidak mau sekolah. Maka ketika ada anak kita tidak mau mondok, tidak mau sekolah, enggak usah takut. Yang perlu kita takutkan adalah ketika anak enggak mau belajar. Ini bisa difahami ya, penting untuk difahami. Yang kita takutkan adalah apa? Anak ini tidak mau belajar. Kenapa? Karena kalau misalkan ada anak nggak mau masuk pondok pesantren, ya, maka belajar agama ini tidak hanya di pondok pesantren, jamaah. Ya, walaupun memang di pondok pesantren itu lebih fokus, ya memang sudah demikian. Tapi kalau anak memang sudah nggak mau, nggak bisa kita paksakan. Nah, maka jamaah, kalau misalkan ada anak yang nggak mau masuk pondok pesantren, maka lakukan tahapan tadi. Yang pertama, orang tua paksa dia, ya, paksa. Kemudian setelah itu apa? Ya, diberikan motivasi, ya, kemudian diberikan nasihat, ya. Kemudian, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua ini harus lebih aktif menghubungi pengasuhnya, menghubungi ustadznya atau ustazahnya, konsultasi. Minta saran, minta pendapat, bagaimana ustazah pendapatnya, bagaimana ustaz pendapatnya. Jadi harus kerja sama. Dan ingat, orang tua harus mempercayai 100% kepada ustaznya atau kepada ustazahnya. Kalau ustaznya ngomong seperti ini, ya maka ikuti. Karena mereka tentu saja sudah berpengalaman dalam masalah ini, menangani santri-santri tidak betah di pondok. Ya, kalau ustazahnya mengatakan demikian, maka harus diikuti. Ya, kenapa? Karena mereka itu tentu saja lebih paham, ya lebih berpengalaman menangani santri-santri yang tidak betah di pondok karena pemaksaan. Kemudian yang ketiga, nah tugas juga bagi pengasuh, tugas bagi kita para ustadz atau ustazah, ya maka melakukan pendekatan dan sebagainya. Ya, karena terkadang ya mereka ya itu terkadang perlunya perhatian dan sebagainya. Ya. Nah maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya maka ya kalau seandainya pemaksaan dilakukan tanpa motivasi dari orang tua dan juga tanpa kerjasama orang tua dengan ustadznya, maka anak tersebut ya mereka ya akan melakukan banyak hal pelanggaran di ma'had ketika mereka dipaksa. Nah, untuk itu jamaah rahimani rahimakumullah, maka kesimpulan kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini adalah yang pertama, ya bolehnya seseorang ayah atau seorang ibu memaksa anaknya untuk belajar agama. Ya, bolehnya seorang ayah atau seorang ibu memaksa anaknya untuk belajar di pondok pesantren dengan catatan tadi. Yang pertama, ya harus ya diiringi atau diawali dengan motivasi serta nasihat. Kemudian yang kedua, yakni usianya ya harus di atas 10 tahun, yakni seusia anak SMP lah, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya di dalam Islam ya terkadang ya bolehnya melakukan pendidikan dengan pemaksaan, bolehnya melakukan pendidikan dengan sanksi, dengan hukuman, ya dengan kekerasan, tentunya dalam tanda kutip harus sesuai dengan fase-fase tersebut, harus sesuai dengan fase tersebut dan tepat ya melakukan ya keadaan seperti tadi pada anak yang tepat pula. Ya, jangan sampai dipukul sama rata, yakni ya melakukan kekerasan terus dalam pendidikan. Ya. Nah, maka dilihat fase-fase pendidikan anak, dan nanti insyaallah akan kita sebutkan secara panjang lebar pada pertemuan berikutnya tentang fase-fase pendidikan anak. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga adalah apabila orang tua memaksa anak untuk belajar di pondok pesantren tanpa ya motivasi, ya kemudian tanpa kerjasama dengan pengurus pondok, ya atau tanpa ya memberikan nasihat, nah ini jelas salah, ini jelas keliru. Ya, karena pemaksaan itu boleh dilakukan ketika diawali dengan motivasi, ya diawali dengan nasihat, ya diawali dengan ketika anak tersebut usianya sudah sampai untuk melakukan pemaksaan. Kemudian
Kesimpulan yang keempat adalah bahwasanya para salafus saleh yang mereka pun dahulu ya pernah melakukan pemaksaan ya kepada anaknya untuk belajar agama. Ya, yakni contohnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas kepada Ikrimah. Ini Abdullah bin Abbas pernah memerogol Ikrimah dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran kepada Ikrimah, ya, dan dalam rangka untuk mengajarkan ilmu ahli waris kepada Ikrimah dan ilmu-ilmu sunnah yang lainnya. Dan ketika itu Ikrimah menyebutkan usianya ketika itu usia 12 tahun. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah tidak semua pemaksaan itu baik, ya, dan juga tidak semua pemaksaan itu tidak baik. Intinya adalah terkadang boleh kita memaksa dan boleh juga tidak memaksa. Intinya adalah kita melihat fase-fase tentang perkembangan anak. Ya, kapan pemaksaan itu baik? Ketika anak itu sudah sampai pada usianya dan telah diberikan motivasi kepada sang anak tersebut. Kapan pemaksaan ini tidak baik? Ketika usia anak tersebut masih kecil, ya, yang seharusnya memang mereka itu banyak bermain, akan tapi sudah dipaksa dan sebagainya, ya, dan tanpa memberikan motivasi. Nah, ini pemaksaan yang keliru. Nah, kemudian jamaah, ya, kesimpulan yang terakhir, yakni kesimpulan yang keenam adalah, ya, hendaklah ya orang tua ya untuk selalu senantiasa ya berusaha ya menempuh jalan-jalan yang saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak bisa mendidik anak, maka ya bisa dengan memasukkan mereka ke dalam sebuah lembaga pendidikan atau yayasan yang berbasis pondok pesantren. Maka mudah-mudahan dengan langkah tersebut ya menjadi sebab ananda menjadi anak yang soleh dan soleha, dan itu harapan kita tentunya. Dan hal yang terpenting adalah jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Allah lah yang memegang hati-hati anak-anak kita. Allah lah yang selalu senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan kepada anak kita. Jangan lupa, sehebat apapun metode pendidikan, sehebat apapun ilmu yang kita ketahui tentang konsep pendidikan anak, kalau seandainya tidak atas pertolongan Allah, kalau seandainya tidak atas karunia dan taufik Allah, maka itu tidak berarti, maka itu tidak ada artinya apa-apa, tidak ada arti apa-apa. Ya, maka hal terpenting adalah hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada anak-anak kita, kepada para ananda kita yang mereka ya bisa betah di pondok pesantren, ya bisa belajar dengan baik dan benar. Dan terkadang walaupun ya banyak rentangan di dalam belajar, itu sudah sunatullah dan juga sudah sunatullah yang telah Allah tetapkan. Nah, tugas kita adalah senantiasa berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan ikhtiar. Maka inilah langkah yang betul, langkah yang benar, yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian jamaah, ya, ada 6 kesimpulan tadi yang kita sampaikan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah insyaallah nanti akan kita lanjutkan ya pada fase-fase pendidikan anak yang mudah-mudahan bermanfaat, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa, kepada bapak dan ibu, dan juga kepada wali santri yang mungkin saat ini menyaksikan kajian kami atau menyaksikan rekaman video kami di channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang. Masya Allah, ya, stay dari awal sampai akhir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, yang benar tentunya datangnya dari Allah, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.